Baik, saat ini Anda dapat saksikan kelanjutan aksi demonstrasi unjuk rasa Tamalaki Sesultra. Saat ini Bapak Kapolresta Kendari, Bapak AKBP Kombes Pol Eka Fatur Rahman sudah tiba di tempat aksi unjuk rasa, tepatnya di bundaran Wawa lampu merah. Saat ini lagi berkomunikasi kepada rekan-rekan Tamalaki terkait pengusutan kasus kematian saudara kita Fatir yang 3 hari yang lalu merenggut nyawanya di seputaran Sau-Sau. Baik, dapat Anda saksikan untuk di kesempatan hari ini. Perlu kami sampaikan kembali bahwasanya untuk Anda yang akan melintas di jalur ini, jalur bundaran Wawa, saat ini Anda bisa memutar balik kendaraan Anda karena saat ini jalanan tersebut atau jalanan saat ini diblokade oleh para unjuk rasa guna jalannya aksi unjuk rasa mereka tetap aman dan kondusif. Saya Mas hadirin yang kerja satu, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, masih bisa dipertemukan, masih banyak umur hari ini di tempat yang sangat luar biasa ini, walaupun dengan cuaca luar biasa panas, kita akan masih meluangkan waktunya. Dan terima kasih rekan-rekan, saudara-saudara saya masih punya situasi melakukan aksi pergerakan dengan menjaga situasi. Pertama-tama saya secara pribadi dan secara dinas mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya adik kita almarhum saudara Fatir yang memang pergiannya dengan tidak secara diinginkan, dan itu merupakan sudah Allah, kita tidak bisa menolak. Berkaitan dengan hal tersebut, saya sebenarnya sudah meluangkan dan menyiapkan waktu untuk menerima keluhan, masukan, dan berbagai hal dari seluruh rekan-rekan di Polres. Tadi kami siapin ruangan, siapin paparannya untuk menyampaikan progres yang telah kami lakukan. Pada saat kejadian hari Jumat subuh hari, saya masih berada di Jakarta dalam rangka kegiatan apel K1 para Kapolda, para Kapolres seluruh Indonesia berkaitan dengan persiapan pemilu. Saya dilaporkan oleh Pak Satreskrim yang datang ke TKP sekitar jam 5 subuh ya. Setelah mendatangi TKP, ketika sholat subuh saya buka WA, saya baca kronologis kejadian. Biasanya saya selaku Kapolres menjawab dengan mengetik juga, memberikan arahan silakan lakukan penyelidikan. Namun laporan yang dikirimkan oleh Kasat Reskrim membuat saya sedikit agak tegang, agak kaget tak ketika membaca nama biasa laporan sinanya. Maaf, dengan tidak saya balas chat WA beliau, saya telepon langsung. Saya berikan arahan, walaupun di Jakarta saya masih punya kewenangan untuk memberikan arahan, bentuk tim, perintah
minta backup dari Polda, dari Respon Polda, semua anggota Intel kerahkan, semua anggota Reskrim kerahkan. Ini akan rame, ini akan menjadi atensi publik. Benar saja rupanya. Saya sudah prediksi. Berbeda dengan kasus-kasus lain, saya melihat dari prediksi intelijen saya tidak akan berimbas kepada adanya aksi, adanya penolakan belakang. Tapi ini beda. Tanyakan pada kasus terakhir yang bersangkutan ada di samping saya. Saya telepon beliau, menyampaikan kronologis ini. Beliau melakukan upaya segera secepatnya. Mencari, melakukan mengumpulkan bukti sesuai dengan apa yang terjadi di TKP dan bisa dilakukan dan mencari orangnya. Mohon maaf sekali lagi sebesar-besarnya. Kami manusia, kami juga robot, kami bukan korban. Tapi itu menjadi alasan kami untuk tidak ada niat sedikit pun saya dan tim saya ini menyepelekan. Mungkin ada teman-teman yang tim opal saya, ada Pak Aswan, admin yang terlibat dengan tim ini, yang dari saat kejadian sudah melakukan upaya-upaya kepolisian, penyelidikan dan penyidikan. Namun sekali lagi saya sebagai manusia mohon maaf, belum ditemukannya ada pelaku yang mengarah pada siapa. Hari ini teman-teman juga menyampaikan suara kepada kami, karena kami kepolisian yang bertanggung jawab langsung berkaitan dengan situasi Kamtimas. Di luar dari kasus ini, saya akan menjelaskan sedikit upaya dari Polresta Kendari untuk menjaga situasi kondusivitas Kota Kendari. Sebagian anggota ke rumah sakit dan sebagian langsung ke TKP dan bertemu langsung di subuh itu dengan adik yang tadi. Memang di TKP, belakang TKP itu kumpul tempatnya anak-anak yang minat sampai pagi dan bahkan sampai hari sampai sekarang kita di sini. Kami bekerja dan tidur pun sudah jelas. Tiap malam kami anet di posko kami dipimpin oleh Pak Wakapolres dalam rangka datang. Hingga hari ini itu ada sekitar 9 atau 10 pemuda yang sudah kami interogasi, termasuk anak yang tadi. Dan anak yang tadi ini yang saya salut, masih umur 7 tahun tapi kesaksiannya itu konsisten. Beda dengan yang satu. Saya tanya beda, yang lain tanya beda. Jadi dari keterangan semua ini sudah kami himpun dan memang benar bahwa yang melakukan itu adalah pengendara sepeda motor berdua. Jadi kami cari yang identitasnya baru kami ketahui dari kendaraan bermotor bebek warna merah sesuai dengan keterangan anak ini, karena ada beberapa keterangan sama dengan ini. Mohon maaf kalau siapa pelakunya itu belum bisa kami temukan, dan saya mohon maaf sekali, jangan langsung rekan-rekan berasumsi, karena kita khawatir jangan sampai asumsi kita ini menimbulkan pidana baru. Dan saya mendapat dengan Pak Kapolres bahwa bantu kami mencari informasi sekecil apapun untuk mengungkap perkara ini. Kali ini saja ada masa mengeluhkan tentang situasi Kamtimas di wilayahnya, silakan dilaporkan kepada saya dan akan saya respon. Contohnya kakak dasar kemarin WA ke saya, Bang Kapolres, ini di perempatan Buah ini sering terjadi pemalakan jam 2. Saya balas langsung besok, saya tangkapin orangnya. Ada beliau nih saksinya, langsung menyampaikan kepada saya. Saya tangkap langsung orang-orang yang sering malak di di setiap Lampu Merah. Baru pada 2 minggu lalu kemarin ditangkap sama Polsek Madura. Ini diupayakan supaya segera ditangkap secepatnya dan titik-titik rawan, Pak, karena saya ojol, Pak. Ya.
saya ojol, saya tahu titik-titik rawan, di mana titik-titik rawan, karena selalu saya jalan sampai jam 3 malam. Iya Pak. Jadi titik-titik rawan pertama itu Pak, depan rumah sakit depan rumah sakit Kendari. Bat itu Iya. setiap malam. Ya lorong situ masuk Pak. Iya. Sebenarnya itu Pak, ya minum-minum itu Pak, angkat saja Pak. Gara-gara minuman, akhirnya ujung-ujungnya nanti Siap. sudah lain masalah, bikin masalah. Gara-gara alkohol jadi masalah. Jadi yang sebenarnya itu harus diangkat yang begitu Pak. Yang minum-minum itu sudah minum biasanya jam 1, jam 2, sampai jam 3 di situ Pak. Akhirnya pernah kejadian mempajak, mengapa di situ. Terus titik kedua lagi di Jayanti, Jalan Jayanti Pak. Itu kan rawan di situ Pak. Itu pernah ojol Maxim dibegal di situ Pak. Di situ jam 3:30 itu Pak. Jadi titik rawan di situ yang paling rawan itu Pak sudah di situ dengan Jayanti. Sering. Karena saya ojol Pak. Sama Pak, bagi saya juga Pak, ada laporan sedikit. Jadi ini juga anggota saya baru-baru ini ada juga di Busur Pak, di Simpang Lepo-Lepo Pak. Iya. Tadi malam juga ada juga di Iya. waktu ini Pak. Ya, di Busur ini Pak. Makanya ini juga ada juga teman bilang kecuali ini almarhum ini sudah tuntas baru bisa bongkar tenda. Kalau memang belum tuntas, ya ini Pak, kita tidak akan bongkar tenda Pak. Ini Pak, janji kami Pak. Yang penting aman Pak. Iya, oke siap. Itu. Kita mau Yang cari penting ini kalau itu aja Pak. Iya. kotak. Masalahnya naging motor Jin. Masalahnya naging motor Jin. Jangan lupa. Marah lagi 2-3 kali kita komunikasi baru mereka kasih jawaban yang terulama dan semua masih seragam kita di lapangan di antara panas kita juga tahu bagaimana kerja kerasnya polisi hanya kan yang kita minta itu bagaimana pimpinan teman-teman dan keluarga tahu termasuk baru mengenai kasus ini supaya jangan terlalu lama karena yang kita jaga keikhlasan Pak kalau sampai dapat waktu yang kita baru teman-teman sempat tenaga semua tangan suara kamu masalah lagi teman-teman dan yang kedua ini kalau mengenai kasus yang kita pelajari istilahnya kita orang awam masalah posisi paham sekarang kasus istilahnya terlalu transparansi spontanitas masa dan sebanyaknya CCTV tidak ada yang kena biar satu saksi-saksi yang dihadirkan kenapa tidak ada biar satu kalau kita berjuang apa kerja polisi yang mereka lakukan selama ini tidak ada. Di sepanjang jalan kan sudah jelas selama ini saksi jelaskan pelaku datang dari arah sini dan pulangnya arah kemana, dari arah Mandonga ke dari Wawa ke Mandonga. Jangan cuma berpatokan ke CCTV bagian sini saja. Saksi kan sudah jelaskan bahwa model motornya ada lampu kayak begitu kan sudah dijelaskan sama pihak kepolisian yang sempat interogasinya. Arah motornya kan lari mengarah ke mana? Maksud saya jangan jangan cepat mengarah ke luar-luar. Istilahnya kan ada hotel ke plaza ini atau bagaimana. Istilahnya kan kalau memang dikasih muka di CCTV agak kurang. Tapi kira kalau motor mana bohong, tidak mungkin motor mau bohong sama pasti ketahuan kalau lewat. Baik rapat ataupun koordinasi dan komunikasi yang telah disampaikan oleh Bapak Kapolresta Kendari di hadapan Ketua Ormas Tamalaki dan para aksi unjuk rasa yang saat ini hadir di lokasi unjuk rasa, tepatnya di lampu merah Wawa perempatan Kota Kendari. Dan sampai saat ini dapat Anda saksikan suasana masih dalam keadaan kondusif. Dan pada hari ini telah mendapatkan solusi terbaik dan insya Allah pihak kepolisian akan segera menuntaskan ataupun menangkap pelaku
pembunuhan yang terjadi beberapa pekan lalu oleh adik kita almarhum Pak Tiri. Baik, itu saja yang dapat kami laporkan untuk di kesempatan siang hari ini dari Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Nurwindu NH Channel melaporkan untuk Anda semua.